Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisbagio dari SMA Galan 1 Madiun. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas hasil tryout pertama ya, yang kemarin sudah dilakukan oleh siswa-siswa kelas 12 SMA Galan 1 Madiun. Oke lah, untuk nomor 1, di bawah ini yang bukan keuntungan dari mesin FI dibandingkan dengan mesin konvensional atau mesin karburator adalah ada 5 pilihan jawaban. Jawaban yang benar adalah E, putaran stasioner lebih tinggi. Untuk pembahasan soalnya sekarang, keuntungan motor fuel injection tipe dibandingkan dengan karburator. Yang pertama adalah penyempurnaan atomisasi atau campuran bahan bakarnya pasti akan lebih sempurna untuk motor FI. 2, distribusi bahan bakar yang lebih baik. 3, putaran stasioner lebih lembut. 4, pastinya motor FI lebih irit, lebih efisien daripada motor yang menggunakan teknologi karburator. Yang kelima adalah emisi gas buang rendah atau ramah lingkungan. Yang keenam adalah motor FI bisa meningkatkan tenaga mesin karena campuran bahan bakarnya tadi, dari yang pertama sampai yang kelima itu tadi. Oke, kita selanjutnya adalah nomor 2. Pada direct injection, tipe bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar. Sistem penginjeksian langsung ini umumnya digunakan di sistem penginjeksian pada mesin. Ada 5 pilihan. Jawabannya adalah E, untuk jenis mesin diesel atau solar. Sekarang kita pembahasannya. Ada 2 jenis penyemprotan sistem bahan bakar. Yang pertama adalah direct injection, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah injeksi langsung, di mana sistem nozzle-nya diletakkan langsung di dalam bagian atas ruang pembakaran. Sistem direct injection ini biasanya memiliki desain kepala silinder yang berbentuk mahkota untuk meningkatkan turbulensi saat terjadinya pembakaran. Kendala yang menggunakan sistem ini adalah motor diesel atau solar. Yang kedua adalah indirect injection atau injeksi tidak langsung, di mana kondisi di mana injektor tidak diletakkan di dalam ruang bakar seperti direct injection, namun terdapat satu ruangan lagi dalam ruang bakar tersebut yang disebut swirl chamber. Swirl chamber adalah ruangan yang dimana injektor ditempatkan di kepala silinder atau head silinder, sehingga saat kita melakukan langkah TMA, sebagian besar udara yang masuk lewat langkah hisap akan masuk ke dalam swirl chamber tersebut. Lanjut. Nah, untuk motor jenis solar juga menggunakan tipe indirect injection. Jadi yang untuk pembakaran langsung atau penyemprotan langsung ke ruang bakar biasanya digunakan mesin diesel. Nomor 3, urutan sistem aliran bahan bakar jenis FI yang benar adalah, kalau dalam soal, nomor 1, fuel tank, 2, fuel pump, 3, pressure regulator, 4, injektor, 5, suction atau filter, 6 adalah fuel wet hose. Ya, gambar ini menunjukkan aliran sistem bahan bakar pada motor FI. Sekarang kita jawab untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah B. Dimulai dari yang pertama adalah fuel tank, kedua adalah suction atau filter, yang kedua adalah fuel pump, yang ketiga adalah pressure regulator, yang kelima adalah
fuel fed hose, yang keenam adalah injektor, ketujuh ada fuel tank. Jadi kalau kita urutkan jawabannya adalah B, 1, 5, 2, 3, 6, 4, 1. Lanjut. Nomor 4. Fungsi dari pressure regulator pada sistem bahan bakar sepeda motor FI adalah, nah ini gambarnya. Yang hijau ini adalah pressure regulator ya. Dimana fungsinya adalah sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah A, mengatur tekanan bensin secara konstan. Lanjut. Gambar nomor 7 di bawah ini merupakan komponen, nah gambarnya ini seperti tadi soal nomor 3 ya, kita bahas lagi. Sekarang kita urutkan. Gambar nomor 7 adalah throttle body. Kalau pada soal urutannya adalah yang pertama, nomor 1 adalah fuel tank, nomor 2 adalah electrical fuel pump, nomor 3 adalah fuel pressure regulator, nomor 4 adalah fuel suction filter, nomor 5 adalah fuel fed hose, nomor 6 adalah fuel injector, nomor 7 adalah throttle body. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut. Nomor 6. Gambar nomor 2 ini merupakan komponen, ada 5 pilihan. Jawabannya adalah electrical fuel pump atau electric fuel pump, atau juga bisa disebut pompa bahan bakar untuk motor injeksi. Lanjut. Nomor 7. Gambar nomor 2 ini merupakan komponen, jawabannya adalah fuel injector ya. Kalau untuk gambar yang lebih detail seperti ini, ada beberapa komponen pada fuel injector ya. Yang pastinya adalah inlet bahan bakarnya atau lubang masuk untuk bahan bakar. Terus di situ ada spring atau pegas. Terus pastinya ada konektor yang ke SU SM. Terus ada solenoid coil, ada bonnet, ada muzzle plate, juga ada fuel reset atau saluran bensinnya. Nomor 8. Gambar menunjukkan macam-macam bentuk dan kualitas semprotan pada injektor. Manakah bentuk semprotan injektor yang paling bagus? Nah, gambar A, B, C, D. Coba perhatikan ya. Untuk gambar A, untuk gambar B, untuk gambar C, dan gambar D. Bentuk semprotan yang paling bagus adalah bentuk gambar nomor A, atau jawabannya adalah A. Dimana pembahasannya adalah untuk semprotan injektor itu adalah mengembang dan lurus, tidak boleh ada yang bengkok, tidak boleh ada yang spraynya tidak rata, jadi harus rata, mengembang dan lurus ke bawah. Seperti pada pembahasannya, biasanya untuk motor-motor jenis merek apapun ya, itu biasanya ada beberapa lubang. Semakin cc motor itu semakin besar, maka lubang pada injektor akan lebih besar lagi. Nomor 9. Gambar di bawah ini merupakan komponen gambar tersebut adalah throttle body pada motor FI, jenis FI ya. Nanti
untuk throttle body itu ada beberapa sensor, biasanya ada 3, yaitu yang pertama adalah IAT atau sensor IAT, intake air temperature. Yang kedua adalah MAP, manifold absolute pressure. Yang ketiga adalah TP, throttle position sensor. Biasanya ada 3 sensor yang di dalam throttle body. Lanjut nomor 10. Pada gambar di bawah ini menunjukkan mekanik sedang melakukan pekerjaan. Di situ ada pressure gauge, ada fill hose, ada passenger gauge. Ya. Jawabannya adalah C, tes tekanan bahan bakar. Sudah kita terangkan ya. Tadi di sini ada, sebenarnya gambarnya seperti ini, cuman pada soal seperti ini. Jadi kalau kita terjemahkan nanti gambarnya seperti ini ya. Langkah kerja pada tes tekanan bahan bakar. Buanglah terlebih dahulu tekanan bahan bakar dan lepaskan quick connector lifting secara perlahan. Terusnya adalah pasang fill pressure gauge dan pressure gauge. On off-kan kunci kontak beberapa kali dan pastikan tidak terjadi kebocoran bahan bakar. Setelah itu hidupkan mesin dan biarkan berputar secara stasioner. Baca tekanan bahan bakar putaran stasioner kurang lebih adalah 1400 plus minusnya 100 rpm per menitnya. Untuk tekanan bahan bakarnya, biasanya pada buku manual servis ada beberapa tipe. Setiap sepeda motor mungkin nanti akan berbeda, tetapi saya ambil contoh salah satunya aja untuk jenis sepeda motor cup ya, itu sekitar 294 kPa atau 300 atau 3,0 kg pos per cm, atau kalau dalam PSI 2,43 PSI. Itu adalah tekanan normal bahan bakarnya. Jika tekanan bahan bakar lebih tinggi daripada yang ditentukan, ganti rangkaian pompa bahan bakar tersebut. Jika tekanan bahan bakarnya lebih rendah dari yang ditentukan, periksa pada beberapa komponen, mungkin ada kebocoran. Contohnya pada saluran bahan bakarnya seperti selang, ataupun nanti saringan bahan bakarnya itu nanti kotor, itu juga bisa. Lanjut nomor 11. Langkah awal sebelum perbaikan sistem injeksi seperti pengetesan pompa injeksi, sensor, aktuator pada sepeda motor FI adalah melakukan diagnosis awal dengan cara jawaban yang benar adalah C, memeriksa kode kegagalan ECM. Lanjut nomor 12. Untuk mengolah jumlah bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin supaya menghasilkan campuran yang baik bertenaga, pada sistem injeksi membutuhkan masukan data. Manakah yang bukan komponen input data ke ECM pada sistem injeksi di bawah ini? Jawabannya adalah solenoid injector. Untuk pembahasannya, sensor pada sistem FI adalah komponen yang bertugas menginformasikan data, contohnya sensor putaran mesin atau CKP, sensor temperatur EOT bisa, IAT bisa. Yang ketiga adalah sensor tekanan udara atau MAP. Yang keempat adalah sensor kemiringan atau BAS. Yang kelima adalah sensor posisi katop gas atau TPS. Yang keenam adalah sensor gas buang atau juga bisa disebut O2 sensor. Lanjut nomor 13. Pemilihan pemetaan MAP yang dilakukan oleh CM berdasarkan input pada sistem injeksi sepeda motor.
Untuk menentukan output yang sesuai dengan kondisi kerja mesin, urutan informasi yang sesuai dengan proses di atas adalah jawabannya adalah C ya. Urutannya adalah EOT sensor, terus ke TP sensor, terus ke SCM, baru ke injektor. EOT adalah engine oil temperature sensor, TP adalah throttle position sensor, terus SCM nya ya, terus baru ke injektor. Pembahasannya, pada saat kondisi mesin masih dingin, misalnya pagi hari, maka diperlukan campuran bahan bakar dan udara yang cukup kaya. Sensor temperatur oli atau pelumas engine dan sensor temperatur udara masuk ke intake air temperatur, akan ke intake ya. Untuk sensor intake air temperatur, IAT-nya mendeteksi kondisi tersebut. Sensor temperatur oli mendeteksi kondisi pelumas yang masih dingin saat itu, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke ECU. Sedangkan sensor temperatur udara masuk mendeteksi temperatur udara yang masuk ke intake manifold. Sebagian sistem FI yang menggunakan air, sebagian pendingin masih menggunakan engine coolant temperatur sensor ECT. Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kondisi air pendingin mesin yang masih dingin. Temperatur air pendingin yang dideteksi dirubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke SCM atau ECU-nya. Selanjutnya ECU akan mengolah data, kemudian memberikan perintah pada injektor dengan memberikan tegangan yang lebih lama pada solenoid injektor agar bahan bakar yang disemprotkan menjadi lebih banyak. Oke, lanjut ke nomor 14. Pada kondisi sebenarnya, mesin membutuhkan campuran udara dan bensin dalam perbandingan yang berbeda-beda, tergantung pada temperatur, kecepatan putaran mesin, beban, dan kondisi jalan. Di bawah ini diperlihatkan perbandingan campuran udara dan bahan bakar secara teoritis. Yang dibutuhkan mesin sesuai kondisi putaran stasioner adalah jawabannya adalah C, 8:12:1. Untuk pembahasan soalnya adalah untuk 1 kg udara dapat membakar habis kurang lebih sekitar 0,067 kg bensin. Nilai ini disebut air fuel ratio, dikatakan stoichiometric atau chemically corrected. Bila pada bandingan di atas 15:1, contohnya 17:1, maka disebut campuran kurus atau miskin. Bila perbandingan di bawah 15:1, contohnya 12:1, maka disebut campuran kaya atau gemuk. Pada kenyataannya, air fuel ratio dapat dalam mesin sistem bahan bakar bensin tidak tetap atau bervariasi sesuai dengan kebutuhan mesin, kerja mesin, dan perbandingan udara dan bahan bakar di karburator. Maka pada tabel ya, bisa kita lihat di bawah, mesin mulai hidup itu perbandingannya adalah 5:1. Untuk putaran idle adalah 11:1. Untuk power atau ketika menanjak, kendaraan menanjak itu 12:13:1. Untuk kecepatan ekonomis biasanya pada kecepatan 60 km per jam itu bisa mencapai 16:18:1 untuk campuran bahan bakar dan udaranya. Lanjut nomor 15. Pada kondisi sebenarnya mesin membutuhkan campuran udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang berbeda-beda, tergantung pada temperatur, kecepatan putaran mesin, dan kondisi mesin.
Ini sebenarnya sama dengan yang nomor 14 tadi, cuma yang ditanyakan adalah pada saat kondisi start dingin atau memakai cok berapa perbandingan udara dan bahan bakarnya. Jawabannya adalah A, 2-3:1. Pembahasan soalnya adalah sistem awal atau cok membutuhkan atau membentuk campuran yang kaya agar mesin mudah dihidupkan. Masalahnya pada waktu dingin biasanya mesin kan susah untuk hidupnya. Ketika mesin masih dingin, bensin tidak dapat menguap dengan baik dan menempel pada dinding intake manifold, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder menjadi kurus. Akibatnya mesin menjadi sulit. Untuk menghidupkannya maka diperlukan sistem cok, di mana sistem cok tersebut adalah fungsinya adalah untuk memperkaya bensin, ya, untuk memperkaya bahan bakar dibandingkan dengan udara. Sehingga untuk perbandingannya adalah 1-3:1. Lanjut nomor 16. Gambar di bawah ini merupakan komponen ada 5 pilihan. Jawabannya adalah bank angle sensor. Ada pendulumnya, ada hal IC-nya. Lanjut nomor selanjutnya. Pada waktu kendaraan FI roboh atau jatuh, maka bank angle sensor mengirimkan sinyal ke ECU atau ECM, sehingga ECM akan berhenti mengirimkan tegangan ke jawabannya adalah ke fuel pump, ignition coil, dan injektor. Jadi 3 komponen ini akan dimatikan oleh CM. Pembahasannya seperti ini pembahasannya, ya. Jadi nanti ketika pendulum pada bank angle sensor itu nanti dia berubah dan memutus arus, maka 3 sensor tersebut, bukan 3 sensor, ada aktuator dan ada sensornya yang dimatikan. Tapi di sini yang dimatikan adalah aktuatornya semua, fuel pump, ignition coil, dan injektor. Nah, seperti ini tabelnya, seperti ini ya. Ketika nanti bank angle sensor atau sepeda motor miring lebih dari 55 derajat, maka bank angle sensor akan mematikan ketiga komponen tersebut. Lanjut ke nomor 18. Setiap jenis sepeda motor injeksi dilengkapi dengan sub diagnosis function atau MEL. Fungsi dapat menjamin sistem kontrol mesin bekerja dengan sempurna, di mana letak lampu MEL pada sepeda motor FI. Biasanya ada di speedo ya, speedometer. Nah, jawabannya adalah C, di speedometer. Contohnya seperti ini. Kalau di sepeda motor Honda biasanya ada di speedo semuanya. Untuk lambang MEL atau malfunction indikator lamp, ya, itu biasanya dia seperti engine. Dia akan selalu menyala ketika kunci kontak on pertama kali, dan ketika ada permasalahan juga biasanya akan mengedip, tergantung dari kode MEL nya sepeda motor tersebut. Lanjut nomor 19. Yang berfungsi untuk mendeteksi putaran power cycle dan menentukan posisi TMA atau saat pengapaian pada motor injeksi adalah jawabannya adalah crankshaft position sensor atau
CKP. Pembahasannya adalah sensor putaran mesin atau CKP, crankshaft position sensor, berfungsi untuk mendeteksi jumlah putaran poros sensor untuk menentukan posisi TMA atau saat pengapian. Adapun ciri-ciri dari sensor ini adalah mempunyai dua kabel konektor terletak di ujung atau dekat poros engkol. CKP sensor merupakan sensor utama yang sangat vital pada sistem injeksi. Tidak adanya sinyal putaran yang dikirim ke ECU atau CKP sensor akan menyebabkan mesin tidak bisa hidup karena ECU tidak bekerja atau injektor tidak menyemprotkan bakarnya dan kalau tidak akan mengeluarkan bunga lagi. CKP ya. Lanjut nomor 20. Nah, ini untuk contohnya. Pada motor injeksi, komponen EMA yang berfungsi mengetahui besar kecilnya tekanan udara pada intake manifold adalah manifold absolute pressure atau juga disebut MAP. Nah, tempatnya seperti ini. Tempatnya ada di throttle body ya biasanya. Manifold absolute pressure atau juga disebut MAP. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui besar kecilnya tekanan udara pada intake manifold, lokasinya pada kendaraan, pada saluran udara masuk atau setelah katup gas, biasanya di throttle body. Yang tadi dah. Ciri-cirinya sekarang mempunyai 3 kabel koneksi, input, output, dan ground. Informasi besar kecilnya tekanan udara pada intake manifold atau MAP selanjutnya akan digunakan untuk menentukan lamanya injeksi dasar dan pengaturan sudut pengapian. Sensor ini terletak di saluran masuk di antara katup masuk dan throttle valve. Di dalam sensor ini terdapat sebuah membran yang sangat tipis, tebalnya kurang lebih sekitar 25 mikrometer, yang akan menghasilkan tegangan yang berbeda jika bentuknya berubah. Bentuk membran tersebut disebabkan oleh perubahan tekanan di dalam saluran masuk atau di dalam intake manifold. Lanjut, nomor 21. Gambar di bawah ini merupakan komponen sensor pada sepeda motor injeksi. Jawabannya adalah O2. Ini adalah sensor O2. Letaknya biasanya di exhaust manifold atau dekat dengan knalpot. Sensor O2 merupakan salah satu sensor pendeteksi gas buang di saluran exhaust atau knalpot pada motor injeksi. Sensor ini berfungsi mengatur pasokan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan di ruang pembakaran. Teknologi ini juga membuat motor menjadi ramah lingkungan karena pasokan bahan bakar dapat menekan emisi gas buang. Cara kerja O2 adalah membandingkan jumlah O2 sisa pembakaran dengan O2 dari udara luar. Hasil perbandingan yang nantinya diubah menjadi arus listrik untuk kemudian memberi sinyal ke ECU atau ECM. Sinyal dapat akan membuat ECU menentukan takaran bahan bakar yang ideal yang disemprotkan ke ruang pembakaran berdasarkan deteksi gas buang. Lanjut, nomor 22. Bagian busi yang ditunjukkan pada nomor 7 adalah nomor 7. Nomor 7 berarti paling ujung bawah ya. Jawabannya adalah elektroda massa dan celah busi. Bagian-bagiannya sekarang nomor 1 adalah terminal, nomor 2 adalah rumah busi, nomor 3 adalah isolator, nomor 4 adalah elektroda atau
bahannya paduan nikel. Nomor 5 adalah perintang rambatan arus. Nomor 6 adalah rongga pemanas. Nomor 7 adalah elektroda massa. Nomor 8 adalah cincin perapat. Nomor 9 adalah celah elektroda. Nomor 10 adalah baut sambungan. Nomor 11 adalah cincin perapat. Sedangkan nomor 12 adalah penghantarnya. Lanjut. Nomor 23 sekarang. Apa penyebab kaki isolator dan elektroda busi sangat kotor dan warna kotorannya coklat seperti pada gambar di bawah ini? Gambarnya seperti ini, bergerak coklat ya. Biasanya nanti kalau membersihkan ini menggunakan sikat baja. Kenapa kok sampai coklat? Jawabannya adalah cincin torak aus. Nah, ini pembahasannya adalah ini. Kalau Anda lihat gambar nomor 3 dari atas ya, bergerak karena oli. Kaki isolator dan elektroda sangat kotor, warnanya adalah kotor dan coklat. Penyebabnya adalah 1. Cincin torak aus, penghantar katup aus, penghisapan oli melalui sistem ventilasi filter. Kalau ini untuk 2 tak ya. Lanjut. Gambar di bawah ini termasuk jenis pemeriksaan. Ini antara roda belakang dan roda depan tidak lurus ya. Ada stringnya A dan C terutama ya, tidak segaris dengan center line antara front wheel dan rear wheel-nya. Jawabannya adalah kerusakan rangka atau rangkanya bengkok. Bisa disebabkan karena penyetelan rantai yang tidak sempurna. Nomor 25. Penyetelan jarak tuas atau pada rem depan belakang adalah spesifikasinya. Jawabannya adalah untuk depan itu adalah 10 sampai 20 mm, sedangkan untuk belakang adalah 20 sampai 30 mm. Biasanya ini ada di buku manual service book ya, atau manual service booknya ada seperti ini. Saya ambil contoh, ini adalah dari kendaraan Honda ya, tapi pada prinsipnya semuanya sama. Lanjut. Nomor 26. Gambar di bawah ini adalah termasuk jenis pemeriksaan jawabannya adalah mengukur ketebalan kanvas rem. Alat ukurnya menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Nomor 27. Gambar di bawah ini termasuk jenis pemeriksaan. Nah, perhatikan dengan seksama. Ada dial indikator, terus ada piringan cakram, jawabannya adalah mengukur keolengan cakram. Nomor 28. Melepas brake lever pelan-pelan dan tunggu beberapa detik. Ulangi beberapa kali sampai minyak yang terpompa keluar. Tidak mengandung gelembung udara. Kencangkan blade valve dan pastikan bahwa minyak rem cukup di dalam reservoir master silinder. Pasang kembali tutup master silinder. Langkah di atas termasuk langkah pemeriksaan. Jawaban yang benar adalah memblading rem. Ulangi sekali lagi atau ulangi sampai nanti rem berfungsi.
Ini untuk bleeding ini tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, biasanya berulang-ulang kali. Nomor 29. Gambar di bawah ini adalah komponen rem trauma sepeda motor yang ditunjukkan anak panah adalah, nah, untuk anak panah ini jawabannya adalah A, brake arm. Untuk pembahasannya adalah ini, brake panel atau brake arm. Maaf ya, brake panel ya jawabannya ya. Yang benar adalah brake panel dan brake arm. Terus ada beberapa komponen yang perlu dilumasi. Nanti untuk lebih lengkapnya lihat video pembelajaran saya ya di halaman deskripsi nanti akan lebih jelas. Nomor 30. Ada gambar di bawah ini adalah komponen rem cakram sepeda motor yang ditunjukkan anak panah adalah, pembahasannya adalah ini ya. Bracket pin boot. Nah, ini adalah karet ya. Ini adalah karet, maka bisa disebut pin bootnya. Kalau bracketnya itu kan yang belakangnya, yang tempat karetnya itu ada bracketnya. Lanjut. Salah satu penyebab suspensi depan keras adalah volume oli skok tersebut melebihi batas. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, penyebab skok breaker motor terasa keras, yang pertama adalah volumenya yang terlalu banyak, garpu suspensi bengkok, bisa juga volume shock breaker terlalu kental atau sudah bercampur dengan kotoran karena lama pemakaian, atau kamu memasukkan oli dari shock breaker itu viskositasnya lebih kental daripada spesifikasinya. Itu bisa juga terjadi. Lanjut. Apa nama komponen motor starter yang ditunjukkan pada nomor 2 di bawah ini? Jawabannya adalah armatur. Di dalam armatur itu ada dua komponen biasanya ya, armatur sama apa biasanya, komutator ya. Sedangkan di nomor 1 di situ ada magnet biasanya, ada magnetnya. Nomor 33. Apa nama komponen motor starter yang ditunjukkan pada nomor 7 di bawah ini? Nomor 7 jawabannya adalah gigi reduksi ya. Gigi reduksi. Nomor 34. Pada motor starter terdapat komponen sikat arang atau karbon gas. Jika sikat arang tersebut pendek, maka motor starter akan berputar lambat. Jika dilakukan pemeriksaan dan pengukuran, maka akan didapat hasil pengukuran jawabannya adalah B. Arus mengalir kecil dan tekanan tingginya lebih dari 11 volt. Nomor
Nomor 35. Pada saat kondisi baterai lemah, kapasitas menurun tetapi dipaksakan untuk start atau starter berulang-ulang dapat mengakibatkan C. Kerusakan pada kumparan angker. Salah satu yang penyebab dinamo starter rusak adalah terlalu memaksa kerja dinamo tersebut, padahal mesin tidak mau menyala. Memaksa kerja dinamo terus-menerus saat mesin tidak mau bekerja akan membuat starter dinamo panas. Kondisi dinamo yang panas berpotensi membakar komponen dinamo tersebut, khususnya relay atau nanti pada kumparan angker armatur ataupun nanti komutatornya. 36. Komponen yang membuat lampu tanda bulak berkedip adalah flasher pasti. Flasher ya. Jika salah satu daya bola lampu tanda bulak terlalu kecil, maka akan mengakibatkan jawabannya adalah B. Frekuensi kedipan semakin cepat. Nomor 38. Apa fungsi komponen di bawah ini? Ini adalah regulator rectifier ya, namanya ya. Fungsinya adalah menstabilkan tegangan dan mengarahkan arus dari AC ke DC. Kita bahas sekarang. Komponen ini merupakan penjamin kestabilan tegangan pada keseluruhan sistem kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Sedangkan rectifier berguna untuk mengarahkan arus bolak-balik atau AC dari generator agar dapat dimanfaatkan untuk sistem kelistrikan yang memerlukan listrik DC, misalkan baterai atau sistem pengabdiannya. Lanjut. 39. Dari diagram wiring penerangan di bawah ini, gambar C merupakan komponen C. C adalah saklar lampu kepala. Jawabannya adalah B. Ya, komponen C itu jawabannya adalah saklar lampu kepala. Untuk pembahasannya, keterangan gambar adalah generator pembangkit tegangan sistem penerangan. B adalah regulator atau rectifier. C adalah saklar lampu kepala. D adalah saklar dimmer jarak jauh, berarti jarak dekat dan jarak jauh. E adalah lampu kepala. F adalah lampu kontrol jarak jauh, sedangkan G adalah lampu kotak. Mau diberhentikan lagi. Nomor 40. Perhatikan gambar relay starter di bawah ini. Terminal yang dapat diukur dengan tahanan atau ohm meter adalah yang ada resistensinya, berarti ya. Ini gambarnya, ini gambar relay. Nah, ini untuk pembahasannya. Misalkan nanti untuk AB kita kasih arus listrik, yang bisa kita ukur adalah terminal C dan D nya ya. Ini untuk pemeriksaan kontinuitas hubungan kontak relay. Setelah relay starter terlepas, lakukan pemeriksaan dengan cara hubungkan kabel positif baterai dengan terminal A dan kabel negatif baterai dengan terminal B pada relay. Periksalah kontinuitas atau hubungan antara terminal C dan D pada saat baterai dihubungkan. Bila tidak ada hubungan, maka gantilah relay starter tersebut dengan relay yang baru. Oke,
kita lanjut ke nomor 41 atau isinya. Pada motor injeksi, komponen apa yang berfungsi memberikan sinyal ke ECU atau CM berupa informasi deteksi tentang katup gas adalah TPS, Throttle Position Sensor. Jawabannya adalah itu ya, TPS berarti. Pembahasannya, Throttle Position Sensor berfungsi untuk memberikan sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang posisi katup gas. Adapun ciri-ciri dari TPS itu adalah posisi pada kendaraan, biasanya ujung lain dari katup gas dan mempunyai 3 kabel konektor input, output, dan ground. Dan kerja TPS adalah dalam prosentase pembukaan katup gas saat katup gas menutup dianggap 0%. Tegangannya sekitar 0,5 volt dan terbuka penuh dianggap 100%. Dan tegangan yang dikeluarkan adalah 4,7 volt. Prinsip kerjanya, saat katup gas menutup, durasi penyemprotan sebentar karena tegangan yang dikirim ke ECU itu adalah kecil, kurang lebih adalah 0,5 volt. Saat katup gas terbuka penuh, durasi penyemprotan lama karena tegangan yang dikirim ke ECU sebesar 4,5 volt. Lanjut 42. Pada saat busi dilepas, terlihat elektroda terbakar pada permukaan kaki throttle berwarna putih. Hal ini menunjukkan kondisi kerja mesin, campuran bahan bakar dan udara terlalu kurus atau saat pengapian terlalu maju. Itu jawabannya seperti ini. Pada gambar nomor 2 ya, busi nomor 2 ini, elektroda terbakar pada permukaan kaki selektor, ada partikel kecil mengkilat yang menempel. Selektor berwarna putih atau kuning. Penyebabnya adalah nilai oktan bensin terlalu rendah, campuran terlalu kurus, knocking atau detonasi, saat pengapian terlalu awal, tipe busi yang terlalu panas juga bisa. Jawabannya adalah itu. Nomor 43. Prinsip kerja sistem pengereman adalah merubah energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Itu adalah prinsip kerja dari pengereman. Nomor 44. Regulator rectifier pada sistem penerangan berfungsi untuk menstabil tegangan sistem penerangan, mengubah arus dari AC ke DC juga bisa. Lanjut, komponen yang membuat lampu tanda belok berkedip adalah flasher. Saya kasih contoh untuk flasher pengedip model bimetal. Konstruksi pengedip ini adalah yang paling sederhana, terdiri dari 2 batang logam dengan muai panjang yang berbeda. Pada mulanya titik kontak dalam badan menutup. Bila saklar tanda belok dihubungkan, maka arus dari baterai mengalir menuju lampu. Masa lampu menyala, arus juga mengalir menuju kumparan pemanas bimetal, sehingga bimetal panas dan melengkung. Kontak bimetal terbuka, lampu padam, arus tidak mengalir lagi ke kumparan pemanas bimetal dan kontak kembali terhubung. Dengan kejadian ini berulang-ulang. Sifat flasher bimetal, bentuknya lebih sederhana, sangat berpengaruh terhadap perubahan arus dan tegangan. Jika adalah kelebihan beban akan mempercepat kedipan. Baiklah, siswa-siswa 12 TSM atau pemirsa yang saya banggakan, untuk pembahasan layout pertama cukup sekian ya dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.